Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F Kewarganegaraan akan mempresentasikan proyek sosial kami yang berupa peran mahasiswa terhadap cyberstalking di era digital. Yang anggotanya berupa saya, Zafira Divisa Ramadhani, Natalia Widya Puspamurti, Syasiona Irwanto, Naria Aisyah Lufiana, dan Zenita Asikia Taskela Rahmat. Mudah-mudahan yang akan kami presentasikan bermanfaat bagi kalian semua. Yang pertama akan yang kita bahas adalah latar belakang masalah. Setelah hasil pencarian dari kami, dapat disimpulkan bahwa, pertama, perkembangan teknologi digital membawa dampak positif sekaligus negatif. Kedua, salah satu masalah serius yang muncul adalah cyberstalking. Yang ketiga, cyberstalking berupa penguntitan, pelecehan, dan intimidasi melalui media digital. Keempat, mahasiswa menjadi kelompok rentan karena aktivitas digital yang tinggi. Yang keempat, cyberstalking dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, kecemasan fisiologis, dan gangguan privasi. Yang kelima, masalah ini tidak hanya berdampak individu, tapi juga lingkungan kampus. Yang terakhir, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam menciptakan ruang digital yang aman dan beretika. Oke, selanjutnya untuk bagian teori, yang pertama itu ada teori routine activity. Teori ini menjelaskan bahwa cyberstalking terjadi ketika terdapat pelaku yang termotivasi dan target yang mudah diakses. Untuk contohnya yaitu media sosial membuka akses mudah ke informasi pribadi, privasi digital yang lebih lemah, seperti akun publik dan oversharing, dan minimnya pengawasan atau penegakan hukum online. Untuk yang kedua itu ada teori social learning, yaitu perilaku cyberstalking yang dipelajari melalui proses observasi dan peniruan dari lingkungan sosial dan media digital. Untuk contohnya yaitu konten online, lalu budaya internet yang menormalisasikan doxing, stalking atau harassment, dan minimnya koneksi sosial. Tindakan pelecehan juga dapat termasuk dalam teori social learning. Selanjutnya ada teori power and control. Teori ini memandang cyberstalking sebagai upaya pelaku untuk mempertahankan dominasi dan kontrol terhadap korban, terutama dalam konteks hubungan personal seperti mantan pasangan, dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat pengawasan dan intimidasi. Contohnya seperti upaya mengontrol korban, menegaskan dominasi dan kepemilikan, dan mempertahankan relasi kuasa terhadap mantan pasangan. Untuk yang keempat, ada teori attachment. Teori ini menjelaskan bahwa cyberstalking dapat muncul akibat pola keterikatan emosional yang tidak aman, di mana perilaku memiliki ketakutan akan kehilangan atau penolakan sehingga melakukan penguntitan secara digital untuk mempertahankan kedekatan semu dengan korban. Contohnya seperti memiliki anxious atau insecure attachment, tidak mampu menerima penolakan, dan menggunakan teknologi untuk mempertahankan kedekatan dengan korban. Oke, buat teori kelima ada teori anonymity dan online disinhibition. Teori ini menyatakan bahwa anonimitas di dunia maya membuat individu merasa lebih bebas dan tidak bertanggung jawab, sehingga pelaku cyberstalking lebih berani melakukan perilaku mengganggu tanpa mempertimbangkan dampak psikologis pada korban. Oke, masuk ke teori ke-6, yaitu teori gender dan feminist teori. Dalam perspektif ini, cyberstalking dipahami sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang muncul akibat ketimpangan kekuasaan sosial, di mana perempuan dan kelompok rentan lebih sering menjadi sasaran intimidasi dan pengawasan digital. Teori ketujuh ada typology teori, di mana ini mengklasifikasikan pelaku cyberstalking berdasarkan motif dan tujuan perilaku, seperti keinginan menjalin kedekatan, rasa dendam, penolakan terhadap putusnya hubungan, atau niat eksploitasi, sehingga membantu memahami variasi pola cyberstalking yang terjadi. Oke, dilanjut ada metode implementasi, di mana ini dilakukan melalui kegiatan sosial berbasis partisipasi mahasiswa. Antara lain, yang pertama ada kampanye media sosial mengenai bahaya dan bentuk-bentuk cyberstalking, yang kedua ada edukasi etika berdigital, dan yang ketiga adalah penyebaran konten literasi. Rancangan kegiatan. Tahap 1, yaitu persiapan. Kegiatannya yaitu ada studi literatur tentang cyberstalking, etika digital, dan peran mahasiswa. Yang kedua yaitu penyusunan instrumen penelitian seperti kuesioner. Dan yang ketiga yaitu penentuan kriteria responden seperti mahasiswa aktif. Tujuannya yaitu membangun landasan teori yang kuat dan menyiapkan alat pengumpulan data yang relevan.
Tahap 2 yaitu pengumpulan data. Kegiatannya yaitu penyebaran kuesioner secara online, pengumpulan data persepsi, pengalaman, dan sikap mahasiswa. Yang terakhir yaitu dokumentasi hasil responden. Tujuannya yaitu mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa dan mengidentifikasi pengalaman cyberstalking yang dialami. Tahap 3 yaitu pengolahan dan analisis data. Kegiatannya yaitu pengelompokan jawaban responden, analisis data secara deskriptif, dan yang terakhir yaitu interpretasi hasil berdasarkan teori. Tujuannya yaitu menemukan pola cyberstalking dan menilai peran dan kesadaran mahasiswa. Kemudian terdapat pula tahap 4, yaitu penyusunan rekomendasi yang meliputi kegiatan dan tujuan. Pada tahap kegiatan, kita akan merumuskan kesimpulan penelitian, kemudian disusul oleh menyusun rekomendasi praktis yang berisikan literasi digital, kampanye kesadaran, dan peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Kemudian tujuan dari penyusunan rekomendasi tersebut ialah memberikan solusi nyata dan aplikatif serta mendukung terciptanya ruang digital yang aman. Kemudian terdapat pula output kegiatan yang berisikan laporan penelitian, rekomendasi pencegahan cyberstalking, kemudian peningkatan kesadaran mahasiswa terhadap etika digital, dan yang terakhir ialah kontribusi akademik dalam mata kuliah kewarganegaraan. Demikian penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.